Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Jaga malam, yuk 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 jaga malam. Jangan galau malam-malam. Selamat kepada RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, apa kabar kamu? Malam hari ini bareng sama Farida ya. Kita dijaga malam, waktunya jangan galau malam-malam. Harusnya tiap malam sih ya, jangan galaunya bukan cuma malam hari ini. But by the way, jangan galau itu salah satu meaningnya sih kalau buat aku, kita harus ngobrolin something yang valuable, oke? Kali aja nanti bisa menginspirasi, ya kan? Dan aku tentu aja malam hari ini gak sendiri, aku barengan sama Zain. Hai Zain. Halo Kak. Udah 1, 2, 3, 4, hampir setahun gak kesini Zain? Iya, betul. Sejak beberapa waktu yang lalu baru aja dilantik jadi ini PO. iya pimpinan umumnya Lembaga Pers Mahasiswa Retorika STKP PGRI Sumenep ya. Dan sekarang aku ketemu sama dia dengan sesuatu yang baru. Oke, sekarang aku nggak mau memperkenalkan dia sebagai pimpinan umum LPM Retorika, tapi aku dengan bangga mau memperkenalkan dia sebagai sekretaris jenderalnya PPMI Nasional. Weh, baru aja dari Kediri ya Zen? Iya Kak, betul. Oke, berapa hari yang lalu ya Zen? Ada 2 minggu yang lalu Kak, di Iya. Kediri. Iya, karena memang aku 2 minggu yang lalu tuh sempet lihat beberapa flyer, ucapan selamat gitu teman Pro 2. Kemudian ucapan-ucapan congratulations yang lain, selamat berjuang dan lain sebagainya ya. Dan sekarang bisa ngobrol sama Zain, tentu aja ini jadi sesuatu yang membanggakan bagi insan pers mahasiswa di Sumenep. Gak cuman Go Jawa Timur gitu, gak cuman di DK Madura ya, biasanya kalau di pers mahasiswa itu kan ada DK Madura ya Zen ya, tapi langsung ke nasional. Wih, dan ini kayaknya ada sih beberapa waktu yang lalu pernah juga ya kepengurusan tuh, tapi jarang banget sih setelah bertahun-tahun gitu. Dan di 2025 ini kembali nih ada teman-teman di Sumenep yang itu bergerak di dunia pers mahasiswa. Mereka itu tergabung dalam Persatuan Pers Mahasiswa Nasional yang kongresnya kemarin itu di Kediri, teman-teman. Apa oleh-oleh dari Kediri, Zen? Oleh-oleh yang pertama itu dapat pengalaman, dapat apresiasi juga, dan juga pemberian penghargaan kepada kami dari Madura oleh panitia dari Kediri sendiri gitu Kak. Jadi bukan kue ya? Iya bukan, tapi lebih kepada pengalaman tentang wawasan yang baru, relasi baru gitu, ilmu baru juga itu. Oke, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu gitu Persatuan Pers Mahasiswa Nasional itu apa sih? Apa sih Zin? Kenapa harus ada PPMI di dunia mahasiswa, di dunia pers mahasiswa? Ya tentunya PPMI ini lahir dikarenakan beberapa keresahan dari Persma sendiri. Karena LPM yang ada di seluruh Indonesia itu pada tahun pasca reformasi ya. Pasca reformasi itu mengalami beberapa intimidasi dan represi. Masa Soeharto itu mengalami represi sehingga beberapa pers mahasiswa, beberapa LPM yang ada di seluruh Indonesia itu melakukan konsolidasi begitu. Dengan mendirikan yang namanya APMI itu awalnya dulu. Yap. Aliansi Pers Mahasiswa Indonesia. Namun setelahnya itu ada APMI, beberapa pemerintah itu Mas Soeharto ingin mengambil APMI ini diakui sebagai bagian dari lembaga pemerintah. Begitu Kak. Oke, jadi saking kuatnya pengaruh ataupun saking kuatnya nih ya posisi mahasiswa pada waktu itu dengan dunia persnya, akhirnya
masuk nih ke ranah pemerintahan, lahirlah si Iya. API ini gitu ya, APMI ya? APMI Iya. ini. Kemudian yang sekarang di upgrade lagi jadi Oke. PPMI teman Pro 2. Oke. Dan for your information sih, kalau Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia itu adalah sebuah organisasi yang dia tuh menaungi seluruh LPM. organisasi lembaga pers yang Iya. ada di kampus-kampus gitu Betul, ya, Zin. Oke. Nah, Sumeneb tentu aja merupakan salah satu daerah di ujung timur Pulau Madura, daerah kecil, kampusnya juga nggak banyak di sini gitu ya. Dari mana dapat jalan masuk ke situ gitu? Sebenarnya informasi yang pertama itu dapat dari PPMI IDK Kediri. Informasi ada kongres dan juga ada pelatihan tentang pers mahasiswa, penguatan perlindungan pers mahasiswa di era saat ini gitu kan. Jadi kami itu dapat informasi tersebut sehingga kami mendaftar. Dari Retorika itu yang ikut 2 orang. Saya dengan sekretaris jenderal saya. Kemarin Iya, kemarin ya. ikut kongres itu Kak. Dan memang gak ada niatan untuk mencalonkan diri untuk masuk ke NAS sendiri dikarenakan kenapa? Karena kan DK Madura sendiri sudah lama vakum. Akhirnya kemarin itu saya rawat di semua LPM yang ada di Madura. Dengan adanya pertama bulan Ramadan itu konsolidasi, buka bersama. Setelah itu ada pertemuan lagi pasca kongres kemarin untuk membahas tentang Moskot. Karena kan sudah hilang pengurusan di Madura sehingga Yep. perlu adanya Moskot luar biasa gitu Kak. Oke. Gitu. Pernah vakum. Iya, Artinya pernah vakum kepengurusan itu. Artinya jika seandainya beberapa waktu yang lalu terjadi sesuatu dengan teman-teman pers yang ada di kampus, Iya. itu gak ada yang Gak ada bisa. backup, gak Iya ada benar. backup. Tapi sekarang Zen itu mencoba untuk ini loh, kita tuh masih ada, PPMI untuk DK Madura tuh masih ada, dan ayo kita bangun kembali gitu ya, Betul. kita rawat kembali. Jadi ini untuk mewadahi teman-teman pers yang ada di kampus-kampus, ketika nanti ada something trouble, ada sesuatu yang perlu didiskusikan, gak cuman trouble sih kalau menurut aku teman-teman, tapi mau edukasi bareng, sharing bareng gitu ada dan lebih dekat gitu ya. I see. Jadi sekarang Zain jadi sekretaris jenderal di PPMI Nasional. Kemudian nanti ngapain? Bertugas apa Zain? Tugasnya Sekjennas sendiri itu adalah mengakomodir semua pengurusan di bawah. Ya bagian NAS sendiri ada beberapa pengurus BP itu kan, ada BP NAS, ada bagian BP Media, ada bagian BP Advokasi, BP Biro Umum, ya bagian sekretaris dan juga bendahara, terus ada bagian Litbang, terus ada Jakar gitu kan. Nanti di sana itu kepengurusan akan memperbaiki pola sistem komunikasi dengan beberapa LPM yang ada di bawah. Lebih-lebih sekarang itu yang tantangannya Kak, itu ada beberapa DK di seluruh Indonesia yang vakum gitu Kak. Di kota-kota besar, di Jogja gitu kan contohnya. Terus di Solo juga, beberapa kota luar Jawa, di daerah luar Jawa NTT, Bali itu sudah lama vakum. Jadi tugas besarnya saya nanti untuk bagaimana kemudian DK ini bisa hidup kembali dan bisa mewarnai semua LPM yang ada di daerah tersebut begitu. Karena tanpa ada DK itu gak bisa menjangkau secara keseluruhan NAS sendiri, karena NAS ini ada tangan kanannya bagian DK begitu. Oke, I Dan see. Jakar di khususnya Jakar setiap wilayah. Iya. Menurut kamu nih ya, Iya. apa sih yang melatar belakangi kenapa tiba-tiba DK di beberapa kota, khususnya kota besar itu bisa vakum? Kenapa sih? Apa teman-teman pers mahasiswa gitu udah nggak minat lagi untuk berkecimpung di dunia pers, belajar lagi sebelum nanti terjun ke bener-bener dunia pers yang di luar lingkup mahasiswa? Betul. Ya sebenarnya putus di generasi yang pertama itu Kak. Kenapa? Karena beberapa seniornya di atasnya itu tidak mengenalkan kembali apa itu PPMI, apa tupoksinya PPMI, dan apa peran sentral kepada pers mahasiswa. Sehingga mereka itu kehilangan regenerasi, kehilangan value terhadap PPMI sendiri. Begitu. Oke. Kayak dari senior kurang akrab nih. Ya sebetulnya begitu, putus regenerasi gitu. Yang sering saya dengarkan di teman-teman, kenapa kok bisa putus gitu kan, gak ada Yap. DK-nya. Karena mereka merasa memang gak ada kontribusi DK sendiri gitu kan. Oke. Tidak menjalankan sesuai tupoksinya masing-masing. Sekalipun ada kepengurusan tapi mereka ada yang hilang sekjennya begitu. Ada beberapa pengurusan di sekjen DK-nya itu hilang juga. Jadi itu menjadi kendala pertama. Oke, Gitu. sharingnya kurang ya. Sharingnya Artinya kurang. selesai kepengurusan ditinggal gitu aja gitu. Betul. Entah sibuk dengan mencari sesuatu yang baru, Iya. udah terjun ke dunia pers yang sesungguhnya. Jadi kayak merawat adik-adik yang di bawahnya kurang gitu, kurang akrab gitu ya. Dan itu diharapkan tidak terjadi ke depannya, apalagi
sesudah ada Zen dari Madura yang memang nanti tugasnya adalah mencoba untuk menghidupkan kembali deka-deka yang sudah vakum itu ya Zen. Iya, betul. Oke. Nah sampai sejauh ini teman-teman PPMI itu masih eksis nggak sih secara nasional gitu? Kalau secara nasional itu masih eksis Kak. Apalagi di kota-kota besar. Contohnya di Malang, Surabaya, Kediri, di Jogja, di Jakarta. Dan bahkan di Bandung dan Jakarta itu memang dari dulu tidak ada yang gabung ke PPMI sendiri. Dikarenakan mereka juga ada yang namanya asosiasi juga di sana yang menghimpun Peresma yang ada di Jakarta dan Bandung. Oke. Memang dari dulu sejarahnya memang nggak gabung katanya. Tapi secara komunikasi tetap nyambung dengan PPMI. Oh, Jika gitu. ada apa-apa, misalkan butuh dengan advokasi PPMI juga untuk menjangkau yang ada di sana. Untuk menyuarakan misal kemarin itu ada tolak RNU Polri, RNU TNI. Maka semua LPM, semua Presma dan semua PPMI dan juga asosiasi PPMI seluruh Indonesia maka ikut kemudian menyuarakan itu, menolak keras itu gitu kan. Oh gitu. Begitu. Jadi koneksinya tetap ya, meskipun Tetap. secara hitam di atas putih, Iya, betul. mereka enggak join di situ. Heeh. Tapi sebagai insan pers tetap terhubung. Terhubung. Dan kalau misalnya butuh sesuatu, misalnya seperti yang disebutkan Zen tadi, mau nih advokasi di bawahnya PPMI, ya dengan Iya. senang hati gitu Iya. kan ya. Oh oke. Teman Pro 2, seru kan obrolan kita? Kamu jadi lebih kenal. Kalau kamu sekarang di SMA misalnya, atau di kampus-kampus, kamu tertarik dengan yang namanya dunia pers. Nah, kalau di kampus itu gabung aja sama lembaga pers mahasiswa. Nanti kalau di tingkat Madura, itu ada yang namanya Dewan Kerja Madura. Terus kalau di nasional itu ada namanya Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia itu. Jadi terstruktur, oke, terstruktur. Well, jangan kemana-mana. Orang masih bakal nemenin kamu. Kita ngobrol seru lagi. Kalau misalnya kamu mau tanya sesuatu sama aku, boleh. Silahkan kita sharing bareng. Apalagi untuk kamu yang mungkin sempat ngerasain mau bernostalgia nih. Oh iya, aku dulu juga di pers loh. Boleh juga sharing-sharing teman Pro 2. Stay tune, masih barengan sama Farida di Jaga Malam. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, terima
masih barengan sama Farida, kita masih di Jaga Malam. Dan kamu bisa tune in barengan sama aku di FM 94,6. Kamu juga bisa tune in di RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store. Dan dengerin aku juga melalui streaming di rri.co.id sambil lalu baca-baca informasi di situ ya. Oke, masih bareng sama Zain, banyak oleh-olehnya dari Kediri. Selain memperoleh gelar baru sebagai Sekretaris Jenderalnya PPMI Nasional, dia juga membawa banyak sekali pengalaman yang bisa diceritakan. Belajar apa aja sama siapa di situ, Jen? Banyak sebenarnya Kak. Belajar itu gak harus di kampus ya, tapi juga di luar ketemu dengan prisma-prisma di seluruh Indonesia itu sangat momentum sangat berharga bagi hidup saya gitu kan. Dikarenakan kultur setiap LPM itu berbeda. Setiap LPM itu punya kultur masing-masing dan juga mempunyai cara dan manajemen organisasi yang berbeda. Itu yang perlu namanya aspirasi gitu Kak. Sharing-sharing, terus kemudian ada hal-hal yang memang betul kurang dilakukan oleh LPM Katolik sendiri, maka kemudian bisa diterapkan kembali. Begitu. Oke. Jadi ada istilahnya ilmu baru, wawasan baru gitu Kak. Teman baru, relasi baru gitu kan. Kalau secara garis besar, pengetahuan tentang dunia pers itu pasti ada di situ ya. Iya. Pasti ketemu orang hebat kan? Ketemu sama siapa kemarin, Zain? Ketemunya itu dengan Nani Afrida, itu Ketua AJI Indonesia, selaku pemateri juga. Terus ketemu juga dengan Nini. Terus Bu Nini itu bagian dari Ketua Dewan Pers Indonesia. Oke, cewek ya semuanya ya? Semuanya. Oh my god, ini beneran yang di dunia pers itu cewek ternyata punya tempat yang seperti itu. Kalau dari kemarin-kemarin kan kita berusaha di Indonesia sendiri, kita berusaha menyeimbangkan nih. Kasih dong porsi untuk perempuan, ya kan? Kasih dong untuk porsi teman-teman yang lain gitu-gitu. Karena merasa kita masih sedikit dan termarginalkan gitu. Ternyata di PMI enggak ya? Enggak ya? Iya, bukan hanya PMI tapi media mainstream di luar itu juga ya banyak perempuannya, apalagi di bagian pusat gitu kan. Itu kan Ketua AJI menaungi bukan hanya Presma, tapi menaungi semua wartawan yang ada di Indonesia yang gabung dengan AJI begitu Kak. Oh iya benar. Itu masuk ke organisasi profesi semacam PWI gitu. Iya benar. Cuma beda saja, beda tupoksi lah. Belajar apa sama mereka kemarin? Ya belajar tentang kode etik, terus belajar tentang pengawalan isu ketika ada represi seperti apa, terus kemudian menerangkan tentang payung hukum karena kan di sana juga ada LBH Pers dari Mustafa Layong itu. Mustafa Layong menjelaskan terkait dengan LBH Pers itu apa fungsinya. Bahkan teman-teman LPM di kampus itu merasa keresahan, panik, takut juga. Karena kenapa? Karena secara dibaca dari segi historisnya, Presma-presma di sini masih belum mempunyai payung hukum yang jelas begitu dari bagian LBH sendiri. Karena sekarang sudah ya memang ada yang namanya Dewan Pers yang menaungi semua Presma dan semua wartawan yang ada di Indonesia itu, maka perlu menjelaskan kembali seperti apa payung hukumnya yang sekiranya dapat mengikat dan melindungi Presma dalam menyampaikan aspirasinya, menyampaikan juga terkait pendapatnya dalam mengawal sebuah isu. Itu kan biar bisa lebih enak, lebih leluasa gitu kan. Kadang penyampaian itu sudah benar, data juga sudah benar gitu, tapi permasalahan selalu muncul di lapangan. Betul. Dan ketika di situ, maka fungsi dari Dewan Pers ini ada. Iya. Yang melindungi. Iya. Selain memang kita harus terhubung nih dengan teman-teman di Dewan Kerja di Madura, terus kemudian di nasional yang nanti akan menghubungkan dengan mereka-mereka yang siap nih nge-backup nih kalau terjadi sesuatu. Gitu. Pernah ada kasus nggak? Pernah, karena di Ambon itu sampai di Bredel, sampai itu bagian Presmanya dikeluarkan dari kampusnya. Artinya rektornya itu sudah tidak kemudian menjalankan sesuai dengan amanat undang-undang begitu. Presma itu kan tugasnya ya menyampaikan aspirasi pendapat gitu kan, mengawal isu untuk bersama dengan rakyat. Namun ternyata masih ada represi, intimidasi, sampai itu kemudian dikeluarkan dari kampusnya, di Bredel LPM-nya gitu Kak. Di IAIN Ambon itu. Iya, dan hal-hal yang terjadi seperti itu bisa nanti ada backup, ada pembelaan, kemudian ada pengkajian ulang. Kalau misalnya ini memang salah sih gitu, tapi kita mau mengupayakan jalan yang terbaik, atau ini benar nih, tolong dong ini koordinasinya kan kayak gitu ya. Betul, itu sesuatu yang hebat yang bisa kita lakukan loh teman Pro 2, dan itu bisa ditemui di Pers Mahasiswa
yang ada di Indonesia, nggak cuma di Sumeneb ya Zen ya. Itu dia. Terus setelah melihat nih kemarin saat kongres itu dan terpilih sebagai seorang sekjen di situ Zen, apa yang kamu pikirkan pertama kali? Yang pertama itu yang perlu diperbaiki pola komunikasi sebenarnya ya Kak, terkait dengan alumni juga, terus sama dengan anggota LPM yang ada di seluruh kampus, karena mereka itu kemudian butuh sosok Nas sendiri sebagai apa begitu, sehingga mereka mempunyai rasa pemilikan terhadap PPMI sendiri, tidak hanya sekedar ya logo saja di dengan kirinya gitu Kak. Iya benar. Tapi juga bangga gitu ya. Bangga, tapi juga apa kontribusinya, apa advokasinya yang dilakukan oleh kerja-kerja Nas sendiri dan juga DK-DK yang ada setiap wilayah gitu Kak. Maka perlu yang namanya pendekatan secara emosional, secara kekeluargaan juga erat gitu, sehingga nanti teman-teman LPM itu merasa mempunyai pemilikan juga terhadap PPMI sendiri, karena kerjanya itu ya kerjanya bottom up dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Jadi tanpa adanya LPM maka Nas gak bisa apa-apa gitu Kak. Iya bener sih. Benar. Iya ngapain? Iya, karena kan memang yang membantu kerjanya Nas itu adalah bagian LPM sendiri. Bener. Begitu. Kalau nggak ada anggotanya mau jadi ketua sendiri kan nggak bisa. Nggak bisa. Dan sejauh ini bagaimana Zen melihat kinerja dari teman-teman PPMI nasional yang ada beberapa kota yang sudah vakum seperti yang disebutin tadi. Iya. Nah, sebelum kepengurusan sebelum ini, sebelum Zen dan teman-teman yang pegang sekarang, itu kemana? Kebanyakan sih kendalanya itu di faktor komunikasi sih Kak. Karena mereka kurang masuk komunikasi antara kepengurusan Nas sendiri, bahkan juga ada beberapa sentimen lah terkait dengan tidak transparansi terkait dengan keuangan, kinerjanya itu juga tidak komunikatif dengan sesama pengurus Nas sendiri, sehingga mereka itu merasa ya milih untuk vakum gitu kan, keluar, bahkan mereka agak aktif gitu Kak, aktif di pengurus Nas sendiri. Jadi kekosongan itu yang menyebabkan terkendalanya beberapa proker-proker yang ada di setiap divisi. Misal di advokasi, BP advokasi gak ada, maka tentunya Nas sendiri mempunyai alternatif untuk kemudian ambil LPM yang memang aktif untuk masuk ke sana. Adanya reshuffle gitu Kak. Jadi gak kosong. Iya. Sedangkan kemarin itu ngurus yang sebelumnya ada kekosongan di sana di bagian Litbang, terus sama di bagian advokasi juga ada yang kosong gitu. Sehingga gak ada penggantinya, maka gak maksimal kinerjanya gitu. Coba kepengurusan itu orang-orangnya semuanya seperti kamu ya. Jadi gak titip nama. Tapi dinamikanya berorganisasi itu memang seperti itu teman Pro 2. Tidak semua anggota yang ada di situ tuh dengan sukarela, artinya suka, sadar akan tanggung jawabnya, sadar tuh voksinya. By the way, leader yang ada di situ tuh yang nanti jadi kontrolnya. Ini masih bisa nggak sih? Ini masih bisa nggak sih? Ya, ini masih bisa jalan nggak sih? Iya kan? Iya. Nah, now ke depan, karena ini baru 2 minggu ya Zen? Iya, masih 2 minggu. Langkah pertama apa? Langkah pertama itu konsolidasi Kak. Konsolidasi ke semua LPM yang ada di. Ya? Iya, karena kan kenapa? Karena mereka belum tentu semua kenal dengan saya, karena saya masih orang baru juga ya. Iya benar. Walaupun di kampus saya sudah selama 4 tahun ya jadi pengurus, selama 3 tahun jadi pengurus sampai jadi PU, itu belum tentu mereka kenal dengan saya gitu kan. Iya dong. Kalau di Madura yang selalu kenal semua sudah. Iya kalau dong. di Madura. Tapi kalau di luar Pulau Madura, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan bahkan di luar Pulau Jawa, itu belum tentu tahu dengan saya. Apalagi nggak hadir ke kongres kemarin. Kalau hadir ya selalu ada yang tahu gitu ya. Iya. Sekarang membangun komunikasi sama teman-teman yang di luar, kenalan, nanya problemnya apa, kelebihan di LPM-mu apa, kelebihan di DK-mu apa. Mungkin nanti bisa sharing silang pendapat dengan DK-DK yang lain atau LPM yang lain gitu ya Zin. Nah seperti itu cara kerjanya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti kita akhiri dengan kata-kata yang manis barengan sama Zin malam hari ini. Dan pastikan aku masih barengan sama Farida ya teman Pro 2. Stay tune, kita masih di Jaga Malam. Jaga Malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Nah teman Pro 2, senang banget masih bisa nemenin kamu sampai di detik ini. Masih barengan sama Zen Joga. Dan satu yang sangat ingin banget aku tahu, kalau di dunia pers, apalagi kita memulainya di dunia pers mahasiswa, itu artinya kita belajar untuk menjadi insan pers yang baik, yang mengikuti alur kode etik. Betul Kak. Oke. Dan apapun yang terjadi ketika kita memang harus idealis, kayaknya memang harus idealis harus begitu, idealis Kak. ya, harus idealis gitu. Bagaimana Zen itu melihat dunia pers yang di luar dunia pers mahasiswa itu ya, dunia pers yang sesungguhnya saat ini, Zen? Menurut saya Kak, Iya. kalau saya melihat itu pers mahasiswa hari ini memang menjadi sebuah daya kontrol lah, bukan hanya di kampus tapi juga di luar kampus. Mereka punya hak bersama dengan rakyat ya untuk mengadvokasi dan juga mengawal isu-isu lingkungan, misal ya lepas dari isu politik lah Kak. Tapi kan Presma itu adalah orang yang selalu bersama dengan rakyat ya, rakyat kecil yang merasa tertindas. Maka Presma sendiri yang jadi peran di sana untuk bagaimana kemudian mengawal isu itu dan juga memberitakan, memberi informasi yang valid, yang akuntabel, terus kemudian yang juga berimbang, memenuhi set gitu, sehingga masyarakat ini dapat kemudian tahu nih apa fungsinya Presma sendiri, gak hanya di kampus tapi juga mempunyai peran sentral dalam di lingkungan sosial gitu Kak. Ya juga masuk pada agen social of control begitu kalau di mahasiswa. Iya. Gitu, Zen, Kak. nanti kalau kamu macam-macam kalau sudah di dunia pers sesungguhnya, aku puterin lagi videonya ini loh. Iya, siap. Siap Kak, aman. Iya, karena dunia pers itu tidak jauh berbeda dengan yang namanya dunia politik. Artinya selalu bersandingan lah setiap harinya, setiap jamnya, dan setiap tindakan-tindakan yang ada gitu. Ketika tidak bisa mengontrol diri, artinya tergiur dengan hal-hal yang di luar ekspektasinya kita, something kayak misalnya jabatan, kemudian juga materi gitu teman Pro 2, itu bisa sangat membahayakan ya. Iya. Membahayakan. Zen, kasih penutup yang manis untuk teman Pro 2 setelah kamu kenalan dan menceritakan oleh-olehmu yang banyak itu dari Kediri. Kamu mau berpesan apa? Yang pertama itu saya berpesan kepada insan pers mahasiswa untuk tetap berada di jalan kebenaran dan tetap kemudian menjadi garda terdepan membela rakyat yang tertindas bersama dengan civil society. Oke. Ya begitu. Terus kemudian yang kedua, ini ada quotes juga dari Parentatur, didiklah penguasa dengan perlawanan dan didiklah mahasiswa dengan perlawanan. Itu. Oke, itu dia kutipan yang manis dari Zen malam hari ini, teman Pro 2. Kalau mau sharing lebih jauh bersama dia, kamu bisa datang ke STKP PGRI Sumeneb ya, di sekretariatnya Lembaga Pers Mahasiswa, oke? Dan tentu saja terima kasih banyak sudah menyimak Farida malam hari ini. Kalau kamu mau jadi insan pers yang benar, yang Siratal Mustaqim jalurnya. Iya, berada di jalurnya. Kalau misalnya belok dikit boleh sih, tapi nanti harus kembali ke jalur ya kan. Mungkin bisa belajar dari dunia kampus dulu ya. Dan besok malam kita akan ketemu lagi dengan teman-teman dari organisasi dan komunitas lainnya. Jadi pastikan kamu barengan sama Pro 2 terus ya, sampai kita ditutup siaran. So, terima kasih Zen, sampai jumpa. Ketika nanti kamu mungkin udah ada di level setingkat lebih tinggi dari ini, oke? Siap. Aku nggak mau bilang yang tertinggi karena dunia ini nggak ada batasnya. Betul. Ya. Teman Pro 2, sampai jumpa ya. Dan semoga obrolan kita menginspirasi. Bye bye.
jaga malam. Yuk, 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 jaga malam.